Pagi. Kayaknya kalau touring sendiri jadi tidur mulu Mas Jackson. Ya, kita jalan lagi nih. Bismillah. Kita pelan-pelan. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat ya. Kali ini Mas Jackson mau pulang ke Tangsel atau Jakarta lewat Pantura. Bedanya sekarang nggak lewat Indramayu, tapi Mas Jackson mau nyobain ngelintas kota Subang. Gimana keseruannya? Yuk ikutin. Halo, kita udah sampai di Cirebon kota. Ini sekarang ada di pom bensin 34 45105. Tadi ganti baterai kamera dulu habis. Ntar mau isi bensin juga udah tinggal dikit. Terus ya ngisi oli juga kayaknya kurang kayak. Mau makan dulu. Lagi ngeres gini kayak ngetam ocan. Ya emang semua tuh ada plus minusnya ya. Ya kalau touring sendiri mungkin enak, suka-suka kita, tapi kalau bareng-bareng enaknya ya ada teman ngobrol, seru aja gitu. Cuma kita nikmatin aja teman-teman. Perjalanan sampai Tangsel mungkin kita 7 jam lagi mungkin. Semoga aja lancar. Tuh Jupiter. Sayang nih jalanannya berdebu ya. Apa belum dicor kali apa gimana? Makan dulu. Ntar kita ngisi bensin, isi oli dikit, karena motor Mas Jackson ada rembes olinya di bawah, belum sempat dibenerin. Ya solusinya nambah oli. Semoga next bisa dibenerin dan awet. Sebelumnya itu udah dibenerin sama Mas Bacin, tapi ternyata gitu lagi. Ya kita coba cari solusi yang terbaik. Kan kita dari sana tuh, kalau dari mana namanya, dari Tangsel
Itu lewat Arjawinangun gitu-gitu, kayak yang kemarin jalur awal Maslang. Nah ini kita Mas Jackson melewat sini Mas Jackson. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau cepet sih sebenarnya lewat jalur Pantura pada umumnya, yaitu lewat Indramayu. Karena jalur yang sekarang Mas Jackson pilih, walaupun secara jarak nggak beda jauh, cuman beda belasan kilo doang sama jalur yang biasanya, tapi secara waktu tempuh bedanya terpaut jauh. Kalau di map sih bisa beda sejaman lebih. Cuman karena Mas Jackson belum pernah lewat kota Subang, Mas Jackson jadi penasaran. Kondisi panas, istirahat dulu teman-teman. Kondisi panas banget. Terus tadi Mas Jackson dapat info baik ini akang-akangnya. Jadi katanya di sana tuh kalau jam 9 ke atas nih ya, jam 9 sampai jam 12 itu tuh banyak ini razia polisi. Kata akangnya gini, apa namanya, buat ini bukan dari pusat katanya gitu. Syukur sih Mas Jackson dikasih tahu sama akangnya baik banget, ngajakin ini mulu apa namanya, sini Kang ngopi, gorengan ya masih banyak katanya, pakai bahasa Sunda. Ya Mas Jackson berusaha mengerti kata-katanya, mengingat bahasa Sunda Mas Jackson nggak cukup baik, tapi ya tersampaikan lah pesan baik. Oh ya, Mas Jackson ini ada di Indomaret Cideres 2 di jalur Cileunyi Palimanan atau Jalan Bandung Palimanan. Ini bentar lagi kita insya Allah jalan berangkat. Sebenarnya sih nggak jauh secara jarak ya. Untuk balik ke Tangsel sekitar 200 kilo. Ya kayak Tangsel ke Bandung, nggak jauh-jauh amat sebenarnya. Oke lah, yuk kita jalan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ih bener bro, ada razia, masya Allah. Ih takut, Alhamdulillah sih Mas Jackson nggak kenapa-napa, nggak dicetopin karena aman semuanya ya insya Allah. Sama tadi yang menarik itu tadi Mas Jackson lewat ada SMK Kehutanan Negeri. Baru tahu loh Mas Jackson ada SMK Kehutanan di sini. Aneh banget gitu. Keren banget. Oh ya BTW ini kalau secara administrasinya sih masuknya ke kota Majalengka teman-teman. Kita jalan lagi pelan-pelan. Bismillah. Semoga aman. Tapi BTW ini panas banget sih, gokil. Ke kanan itu Bandara Internasional Kertajati, kiri Majalengka kota kayaknya. Kita lurus we.
Sekarang kita lewat Jalan Impres nih teman-teman. Ada yang tahu Jalan Impres itu apa? Nah, jadi Jalan Impres itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang fokus pada peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah-wilayah daerah. Nah, makanya nggak heran jalan yang kita lewatin sekarang ini bagus banget karena dapat instruksi langsung dari Presiden, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya diprioritaskan lah. Kita ada di jembatan Cibandrek 3, teman-teman. Habis benerin kamera tadi ngeheng. Terus di sini tuh jalurnya menurut Mas Jackson enak ya, jalur Subang nih. Nggak kayak di Pantura yang panas, terus anginnya tuh kering juga gitu, panas. Di sini tuh anginnya masih masih dingin lah, ada dingin-dinginnya. Panasnya sih panas, cuman anginnya masih enak gitu. Terus jalanannya tuh teman-teman lihat sendiri, nyenengin. Nggak tahu nih jalan kayak gini sampai berapa kilometer lagi, sampai kapan. Tapi semoga ya terus begini terus, menyenangkan jalannya. Masih bersama Jupiter. Kita lanjut lagi. Masih di jembatan yang tadi, teman-teman. Rencananya Mas Jackson mau foto, ambil angle dari sini, nggak merhatiin tepat, malah ke situ jeblos kakinya. Aduh, kacau nih itu. Lumayan nih, berasa juga berdarah. Ya, hati-hati teman-teman, selalu waspada dengan sekitar. Ya, sama ini juga mungkin masukan juga ya, buat yang bertanggung jawab dengan jalanan ini. Semoga segera diperbaiki. Aduh, bahaya ini apalagi kalau malam. Misal orang berhenti gitu kan di sini langsung ke situ. Aduh, bahaya banget. Apalagi kalau dia boncengan bawa anak istri misal. Aduh, tolong bapak-bapak pemangku kebijakan segera diperbaiki. Aduh, kita ini lagi teman-teman, kita jalan. Yuk, bismillah. Banyak dari kita pasti sering nemu jalan yang rusak. Nah, kita sebagai warga negara sebenarnya bisa loh teman-teman buat ngelaporin hal ini. Karena jalan yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan kalau tidak segera dibenahi, atau bahkan sampai jatuh korban, pemerintah sebagai penyedia jasa bisa dikenai hukuman. Dan pengguna jalan yang terkena imbasnya berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Kalau kalian bingung mau lapor kemana, kalian bisa lapor ke Ombudsman. Ombudsman tuh lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dan jalan raya termasuk ke dalam pelayanan publik. Atau bisa juga kalian ngelaporinnya ke pejabat publik. Contohnya kayak wali kota atau gubernur. Tapi kalau kalian ngelaporin jalan yang rusak ke pejabat publik, baiknya paham dulu nih, jalan rusak yang mau kita laporin tuh wewenangnya siapa. Karena kewenangan perbaikan jalan di Indonesia dibagi menjadi 4. Kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan terakhir pemerintah desa.
Udah, ayo Ibu, udah siap? Ya. Saya dorong ya. Ya. Ini mau kemana Ibu? Mau pulang? Mau pulang. Oh. Mari Ibu. Ya, ada tugu itu tuh teman-teman. Angkatan darat kali itu kayaknya. Nah kata ibunya tuh kalau mau ke Subang lewat sini. Kirain lurus tadi. Jalan lagi. Ternyata jalan yang sekarang Mas Jackson lewatin ini salah satu jalur istirahatnya bis-bis malam, teman-teman. Baru tahu nih Mas Jackson. Soalnya kalau pas lagi naik bus malam-malam, di sini tuh nggak kelihatan apa-apa. Jarang-jarang bisa dapat jalur lurus panjang banget kayak gini. Selain di jalur utama kayak Pantura. Bahkan di Google Maps aja nih, jalannya tuh bener-bener lurus. Nggak ada beloknya sama sekali. Jaraknya sampai 16 km, teman-teman. Cuman sayang, di sini konturnya naik turun. Kalau konturnya rata, jalan ini bisa dipakai buat balapan drag resmi nih. Teman-teman, tadi kan Mas Jackson lihat gapura bendungan tuh ya, bendungan Sada Warna kalau nggak salah. Nah ini gerbangnya, gerbang masuknya di belakang Mas Jackson. Tadi Mas Jackson udah tanya ke situ, ternyata nggak boleh masuk kalau orang sipil, orang umum. Jadi mesti dapat izin dari BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum gitu. Jadi satpamnya ngejelasinnya gitu. Ya, berarti belum bisa. Lain kali, moga-moga bisa. Tadinya rencananya pengen ke situ dulu, ngecil dulu ya kan. Panas juga. Ya udahlah, nggak bisa, jalan lagi pelan-pelan.
Sampai sini badan mulai letih banget nih teman-teman. Hawanya pengen bobo ciang aja dari tadi. Kondisinya emang mendukung banget sini. Selain jalannya yang gak kelar-kelar, cuacanya juga panas banget sekarang. Beruntungnya di jalur ini masih ada ijo-ijoannya teman-teman. Jadi rada ketolong deh. Selain bikin adem di mata, bikin adem juga di badan. Beda ceritanya kalau kita lewat Pantura teman-teman. Aduh, panas pol. Alhamdulillah udah sampai kota Subang nih teman-teman. Di sini suasananya enak sih. Berasa kayak di Jakarta Selatan atau Bogor. Tata ruangnya rapi, jalannya bagus, lebar, dan yang paling penting nggak panas. Tapi juga bukan yang mendung. Pas lah cuacanya, syahdu. Coba bisa gini terus ya. Sampai Mekah juga Mas Jackson jabanin ini. Ya, kita lanjut jalan lagi. Ngisi di SPBUR Hakim. Ngisi 25.000 Pertalite. Sebelumnya juga ngisi 25.000. Berarti udah habis 50.000 untuk bensin dari Puerto Rico ke Subang. Tapi ini belum. Oh udah deh. Ini udah ya. Samping tadi Man 1 Subang. Dari kota Subang sampai ke Jakarta atau Tangsel, jaraknya sekitar 150 km. Kalau dikonversi ke jam, menurut Google Maps, sekitar 4,5 jam lagi Mas Jackson sampai. Cuman, Mas Jackson sih nggak percaya ya. Karena selain jalannya yang berkelok-kelok, terus satu jalur untuk dua arah, dan berbagai macam kejutan lainnya yang nggak bisa kita prediksi. Kayak macet yang disebabin sama perbaikan jalan misalnya. Ya, ngebuat Mas Jackson ragu gitu kalau waktu tempuhnya bisa secepat prediksi Google Map. Udah gitu juga Mas Jackson kan sering ngantuk nih ya, jadi suka rehat-rehat dulu. Kita belok ke jalan dusun Cikumpai. Kebablasan tadi.
apa ini? Di peta kagak ada namanya. Mas Jackson kaget sih ini teman-teman, bisa nemu tempat sesyahdu ini. Secara posisi Mas Jackson sekarang kan nggak jauh ya dari Pantura. Nggak ngira gitu ada tempat kayak gini. Di pikiran Mas Jackson tuh kalau daerah deket Pantura itu nuansanya ya gersang, panas, banyak pabrik. Ya nuansa kota industri lah ya. Ternyata Mas Jackson salah teman-teman. Kita belok ke kiri ke Jalan Citamiang. Kalau malam sih sangar nih, sahdu banget pasti. Aduh jalan jelek. Ih, Masya Allah. Selepas jalan Citamiang tadi, Mas Jackson kayak berasa familiar nih teman-teman. Kayak berasa pernah lewat. Cuman Mas Jackson ragu, iya apa enggak nih. Nah, pas lewat sini, jembatan ini nih, Mas Jackson udah gak ragu lagi sih. Fix, ini Mas Jackson pernah ngelewatin daerah sini sama Bang Ocan. Cuman, waktu itu Mas Jackson sama Bang Ocan ngelewatin daerah ini pas malam. Makanya Mas Jackson lupa-lupa ingat teman-teman. Nah, kalau kalian semua ada yang inget nggak nih kira-kira Mas Jackson dan Bang Ocan lewat sini pas mau kemana? Nah, dari situ tadi Jalan Cikopo, terus kita belok ke sini. Kita ke Jalan Bukit Indah Raya. Ini tadi kan kita dari Jalan Cikopo. Nah, dari Jalan Cikopo terus kita ambil ke kiri ke Jalan Bukit Raya Indah. Ini, komplek ini. Kalau nggak salah sih ini komplek perniagaan gitu. Cuma nggak tahu Mas Jackson bener atau nggak. Yuk kita lihat aja ntar. Ternyata bener teman-teman. Di sini tuh kawasan industri. Banyak banget pabrik yang ada di sini. Dari yang kita familiar sama mereknya sampai yang jarang kita dengar. Sebut aja kayak pabrik Honda, Hino, Nissan. Terus yang jarang kita dengar tuh kayak PT Tatsumi, PT Godai Food, macem-macem deh pokoknya yang ada di sini. Ternyata ini pabriknya yang selama ini kita lihat pas ngelewatin tol Jakarta Cikampek.
Mari Kang. Nah, kalau sampai di sini kalian pasti tahu dong ini di mana. Yaps, bener banget. Kita udah sampai Pantura, teman-teman. Alhamdulillah, Mas Jackson sampai juga di Pantura setelah melewati beribu-ribu kelokan di daerah Subang. Sampai di Cikarang. Nah, 5 menit lagi nih sampai Tangsel. Macet bro, jalan raya Teguh Umar. Oke, ini panjang banget ini. Kita nikmatin aja lah ya kan, cuma juga kalau ngamuk-ngamuk. Tuh macet banget jam pulang kerja. Kita juga pulang kerja sini. Lanjut lagi nanti ya teman-teman ya. Bekasi bro. Baru kali ini Mas Jackson nyampe Bekasi seseneng ini. Gokil. Akhirnya bro. Jalur sana kayaknya diperbaikin deh, jadi ini dibikin 2 jalur ya, jadinya begini. Kalau mau jalan sama kendaraannya nggak sesuai. Mudah-mudahan sih nggak nyampe stuck ya. Mas Jackson punya pengalaman pahit soalnya nih di daerah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 5:30 masih di Kalimalang. Masih dengan kemacetan khas Bekasi. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Akhirnya Mas Jackson sampai di Jakarta, daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota lagi. Nah,
Ya dari sini ke Tangsel udah deket, alhamdulillah. Mas Jackson dalam perjalanan kali ini udah apa ya, lancar, selamat, aman. Terus Mas Jackson di sini cuma mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedukung Mas Jackson dengan cara lewat nonton. Terus ada sebagian dari kalian yang nge-DM Mas Jackson. Itu benar-benar berarti banget buat Mas Jackson. Mungkin itu hal yang ringan, yang sepele, tapi dukungan kalian tuh luar biasa. Ya mungkin kalian juga bisa ngedukung teman-teman kalian juga yang mungkin lagi kurang semangat atau udah lama gak ketemu, coba dihubungin. Terus sama Mas Jackson mau minta maaf juga buat teman-teman semua karena Mas Jackson belum bisa kasih yang terbaik, terutama di produksi video ini. Mungkin banyak, bukan mungkin ya, banyak hal yang kurang oke. Mas Jackson minta maaf banget. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Itu aja dulu. Thank you buat teman-teman semua. Makasih banyak. Semoga rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.